Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada waj'alil khayra yajri 'ala aydina waj'alna kal ghais aina mahallalna nafa'na. Allahumma aslihna wa aslih bina wa hawil ahwalana wa ahwalal muslimin la ahsanil hal. Hadratul mukarramin, para asatid, para kiai, para tokoh, bapak-bapak jamaah Masjid Jamiatul Maryam An-Naim yang dirahmati Allah. Mari sama-sama sebelum kita melanjutkan kepada kajian kitab Matan Aqidatul Awam dengan syarah Nurul Ghulam, kita membacakan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya untuk baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada kita semuanya, kepada orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus mu'alif al-kitab sahibul matan As-Sayyid Ahmad Marzuki dan juga sahib syarhi Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Nafa'anallahu bi'ulumihima wa 'ada 'alaina bi barakatihima wa asrarihima wa nafahatihima fid din wal akhirah ala hadinihi wa ala kulli niyatin salihah. Dan juga kita niatkan semoga Allah senantiasa memberikan kita kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan. Kita lanjutkan dengan membaca niat belajar dan mengajar Imam Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhikum wa bi'ulumina wa 'ulumikum fid dharain amin. Ila an qala, masih melengkapi daripada syarah bait wa jaizun fi haqqihim min 'aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Halaman 11. Jadi matannya masih matan ke-12. Wajaizun, dan boleh fi haqqihim, di dalam hak para nabi, min aradi, daripada sifat-sifat, bi ghairi naqsin, yang sifat tersebut tidak mengurangi status kemuliaan mereka sebagai nabi. Seperti apa? Ka khafifil maradi, seperti sifat sakit yang ringan. Dalam pembahasan bait ini, syarah asyarih yaitu Al-Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan yang intinya kita harus meyakini bahwasanya nabi yang diutus kepada kita, meskipun statusnya nabi, tetap mereka itu adalah manusia. Tidak boleh kita sifati para nabi tersebut dengan sifat ketuhanan sebagaimana kaum Nasrani. Tidak boleh juga kita sifati dengan sifat malaikat. Tapi kita harus yakini bahwasanya mereka juga sama seperti kita manusia. Hanya saja sifat manusia yang dimiliki oleh para nabi, para rasul adalah sifat yang tidak mendegradasi, mengurangi status mereka sebagai nabi. Maka Imam Nawawi mencontohkan, kalau seandainya ada suatu sifat, baik itu berupa sakit ataupun lain halnya berupa penampilan dan sebagainya, itu adalah sifat yang manusia saja memandangnya rendah atau tidak pantas di manusia biasa, apalagi untuk seorang nabi, maka itu tentu sifat tersebut mustahil ada pada nabi. Makanya di sini jelaskan sifat baros, sakit kena penyakit kusta, lepra, tentu tidak mungkin. Nabi
memiliki penyakit yang parah. Karena penyakit yang demikian, lepra dan sebagainya, kusta, itu kan penyakit yang munafir, yang membuat orang lain itu menghindar. Sedangkan Nabi memiliki visi dan misi untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Bagaimana ceritanya Nabi dikasih visi misi mengajak kepada Allah, tapi Allah juga menjadikan Nabi berpotensi dihindari oleh manusia? Kan tidak masuk akal dan berlawanan. Sehingga mustahil bagi para nabi sifat manusia yang mengurangi derajat mereka atau kemuliaan mereka sebagai para nabi. Contohnya lagi iri. Mustahil nabi memiliki sifat iri. Tapi ternyata banyak para pengikut Nabi, di antaranya pengikut Nabi Daud. Para kaum Yahudi yang mereka dalam kisah Israiliyat mengatakan Nabi Daud iri terhadap prajuritnya yang memiliki istri yang sangat cantik. Padahal Nabi Daud sudah memiliki 99 istri. Hanya bagaimana karena iri dan pengen menikahi itu si perempuan, prajuritnya dikirim ke tempat yang jauh untuk berjihad fisabilillah, yang Nabi Daud sendiri yakin ini prajurit gak bakal bisa balik lagi. Sehingga apa? Diyakinkan si istri yang ditinggalkan statusnya akan janda. Ketika janda, Nabi Daud masuk di sana untuk menikahi si perempuan yang ditinggalkan syahid oleh suaminya. Nah, berawal dari iri katanya, kan mustahil. Na'udzubillah kalau Nabi memiliki penyakit iri. Dan juga Imam Nawawi memberikan contoh-contoh yang lainnya juga. Sawadul jism, memiliki warna kulit yang hitam. Tidak mungkin Nabi memiliki warna kulit yang hitam. Karena kenapa? Kita saja selaku manusia normal, ini bukan berarti rasis, tapi secara perasaan kita, kalau kita melihat saudara kita yang kulitnya itu adalah kulit yang gelap, itu kadang kita itu untuk mendekatinya, bahkan ya intinya gini, mereka yang berkulit gelap itu selalu menjadi korban rasis biasanya. Ya. Kenapa demikian? Ya karena cara pandang manusia seperti itu. Kulit yang putih merasa lebih indah daripada kulit yang gelap. Sehingga kalau seandainya Nabi berkulit gelap, maka otomatis orang-orang yang berkulit putih akan menghindar dengan Nabi. Nabinya kulit hitam. Makanya Nabi itu dibuat sesempurna mungkin, meskipun mereka manusia, tapi dibuat sesempurna mungkin, diciptakan semua mungkin, sehingga orang itu tidak ada lagi memiliki alasan untuk tidak menerima dakwah Nabi. Bahkan nama para nabi pun itu dibuat seindah mungkin, yang mana namanya itu adalah nama-nama yang memiliki makna yang indah, seperti Nabi Muhammad. Itu artinya orang yang terpuji. Daniel itu kan bukan bahasa Arab, tapi yang artinya Abdullah, itu hamba Allah, dan lain sebagainya. Nama-nama para nabi atau para rasul itu adalah nama yang memiliki makna yang indah. Jadi tidak ada nama nabi istilahnya, kalau mungkin ya kalau nabi produksi Bogor katanya, yang di Gunung Sindur di mana itu kan namanya, dari namanya saja nggak mungkin ini namanya nabi itu. Ahmad Musodek, gak mungkin ini nama nabi gitu. Karena ya orang Indonesia pasti ya gampang Musodek kan gitu. Jadi Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya nabi, meskipun mereka itu nabi, tapi mereka masih manusia, sehingga masih memungkinkan para nabi itu memiliki sifat manusia, tapi sifat yang tidak mengurangi kemuliaan mereka sebagai para nabi. Maka di sini Imam Nawawi menjelaskan fatahassala, maka dihasilkan anna nasara. Ya. Kalau di kitab berarti sudah halaman 12. Gitu. Fatahassala, maka dihasilkan anna nasara, sesungguhnya kaum Nasrani itu afratu, aijawazu, mereka melampaui batas. Bagaimana kok Nasrani atau kaum Nasrani dikatakan melampaui batas? Hatta wasafu Isa alaihissalam bi sifatil uluhiyah, atau karena mereka mensifati Nabi Isa dengan sifat ketuhanan. Nasrani ya, itu
menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini berlebihan. Padahal dalam akidah kita Nabi Isa ya nabi, tidak sampai Tuhan. Tapi Nasrani saking melampaui batasnya mereka menjadikan nabi mereka Tuhannya. Padahal mereka sendiri menyaksikan ya Nabi Isa ya makan, pergi ke pasar dan sebagainya, mereka sendiri menyaksikan. Tapi mereka mungkin saking ininya ke Nabi Isa, bahkan melihat mukjizatnya yang masya Allah ya, bisa menyembuhkan mata yang tidak bisa melihat, bisa menghidupkan yang mati, malah menyembuhkan sakit dan menghidupkan mati. Itu mereka menganggap oh ini kemampuannya seperti Tuhan. Padahal tidak demikian. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya untuk kasus ini sudah di counter dengan cucu daripada Nabi Muhammad, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana ketika ada dua orang berdebat, satu Nasrani yang jahil, satu lagi Muslim yang jahil, mereka berdebat Nabi siapa yang paling hebat. Kemudian ketika Nasrani mengatakan oh Nabi saya paling hebat karena bisa menghidupkan yang mati, yang Muslim jahil ini bingung jawabnya bagaimana. Datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian bertanya ada apa? Oh ini Nasrani membanggakan nabinya karena Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak ada riwayat menghidupkan yang mati, kata Muslim jahil ini. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ketika itu di kuburan dan mengatakan kum bi'idni, karena kan Nabi Isa mengatakannya kum bi'idnillah, hiduplah kamu dengan izin Allah. Nah Syekh Abdul Qadir Jailani langsung kum bi'idni. Nah lebih keren mana itu kan? Itu kan karomahnya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan karomah para umat Nabi Muhammad itu sebenarnya menunjukkan kemuliaan daripada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Umatnya saja bisa begitu, apalagi nabinya. Tuh. Nah sudah dijawab itu. Jadi intinya kaum Nasrani mereka terlalu berlebihan sehingga mereka menjadikan nabinya Tuhan. Wa anal yahuda farratu, dan sesungguhnya kaum Yahudi itu farratu ay qasaru, mereka ceroboh. Hatta wasafur rusula bin naqais, sampai mereka mensifati rasul-rasul dengan sifat kekurangan-kekurangan. Wa hadhil ummah, nah, yang tadi contohnya kenapa Yahudi bisa ceroboh dan mensifati nabi rasul-rasul mereka dan nabi-nabi mereka memiliki kekurangannya tadi itu. Kan kisah Nabi Daud iri itu kan Israiliyat. Kemudian kisah Nabi Ayub yang katanya punya penyakit yang ada uletnya keluar, dibilang ulet jangan keluar dulu. Ya, kamu masuk dulu. Jangan keluar dulu. Kan orang mana yang punya sakit? Ada ulet kemudian uletnya keluar, dibilang, "Ulet, kamu jangan keluar dulu. Saya sedang menikmati kesabaran menghadapi rasa sakit. Kamu jangan dulu keluar." Masa kayak gitu? Tapi kan memang Israiliyat mengatakan seperti itu. Nabi Ayub kena sakit yang memang sampai kena ulet bolong-bolong dan lain sebagainya. Kan kalau kita bayangkan kalau Nabi kenapa yakin seperti itu? Ya umatnya kabur. Bagaimana Nabi bisa berdakwah kalau memiliki penyakit yang begitu parah, yang penyakit yang menjadikan orang enggan untuk mendekat? Maka ini adalah kisah Israiliyat dari kaum Yahudi. Maka mereka disebut, kata Imam Nawawi, mereka itu khossaru, terlalu ceroboh, sehingga Nabi mereka bolehkan untuk memiliki sifat-sifat yang bahkan manusia pun ya, manusia biasa kalau memiliki sifat tersebut itu pasti sifat yang tercela. Itu. Wa hadhil ummah, adapun umat ini yaitu umat Nabi Muhammad, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, lam tufrid wa lam tufarrid, tidak melampaui batas, tidak juga ceroboh. Nah itu makanya kita disebut dengan umatan wasatan. Wa kana baina dzalika qawama. Bahwasanya umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang qawama, ai tidaklah yang moderat. Jadi memandang Nabi tidak sampai mentuhankan, tapi juga kita tidak ceroboh dengan mengatakan para nabi itu memiliki kekurangan-kekurangan. Tsumma alam, kemudian ketahui, kata Imam Nawawi, annahu lam yakun nabiyyun minal anbiya untha wala raqiqa. Tidak ada nabi dari para nabi, ataupun tidak ada satupun nabi yang bergender perempuan ataupun berstatus budak. Tidak ada.
Wa amal qaul bi nubuwati sittati nafarin minal inas. Adapun pendapat yang mengatakan ada 6 perempuan yang mereka statusnya nabi, fahuwa marjuhun, maka pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak unggul. Itu bukan pendapat yang kuat. Kan ada tuh pendapat katanya, oh ini fulanah yang memang perempuan yang solihah, ini nabi gitu. Maka Imam Nawawi menjelaskan watil kasid 6 perempuan tadi itu siapa? Hunna Maryam. Sayyidah Maryam, meskipun memang dijelaskan dalam Al-Quran kisahnya Masya Allah, bagaimana kesabaran beliau, dan memang Al-Quran seolah-olah menggambarkan Sayyidah Maryam itu mendapatkan wahyu itu, sehingga orang mengatakan oh Sayyidah Maryam itu nabi, padahal tidak. Kata Imam Nawawi, Sayyidah Maryam bukan seorang nabi. Sayyidah Asia, Sayyidah Asia yang memang beliau adalah yang tukang ini ya, Sayyidah Asia itu tukang nyisirnya, tukang nyisirnya istri Fir'aun apa? Masyitoh. Oh, istrinya Fir'aun ya. Ya Asia, Umar yang mendapat Oh iya betul. Berarti Sayyidah Asia ini istrinya Fir'aun. Kemudian Sayyidah Hawa, Sayyidah Ummi Musa yang namanya wasmuha Yuhanda ya. Bidzal al-mu'jamah ya, Yuhanda. Ini ibunya Nabi Musa, kemudian Wahajar Wasarah. Nah, ini istri daripada Nabi Ibrahim, Sayyidah Hajar dan Sayyidah Sarah. Ada pendapat yang mengatakan 6 perempuan ini adalah nabi, nabiyah berarti. Tapi kata Imam Nawawi, pendapat tersebut adalah pendapat yang marjuh, yang tidak kuat. Karena kenapa? Karena beliau mengatakan tidak ada satu nabi yang Allah kirim kepada manusia dan gendernya itu perempuan. Ya, tapi jangan digiring-giring, nanti dikatakan oh Allah berarti diskriminasi itu. Kenapa kok nabi hanya laki-laki, tidak mau perempuan, tidak boleh perempuan? Ya, tentu ada hikmah di sana gitu. Jangan kita istilahnya mengkritisi agama ini padahal kita sendiri tidak memiliki kemampuan pengetahuan yang luas akan agama ini gitu. Tapi memang dia katakan seperti Allah tetapkan seperti itu, tentu ada hikmahnya. Kenapa kok nabi tidak ada yang perempuan? Pasti ada hikmahnya. Tapi intinya kata Imam Nawawi tidak ada nabi yang memang perempuan, dan juga tidak ada nabi yang statusnya itu budak. Maka beliau mengatakan wa amma Luqman, adapun Sayyid Luqman ya, Luqman Al-Hakim yang memang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an, falaysa nabiyyan, itu bukan seorang nabi. Salah satu sebabnya itu adalah yang kemarin dijelaskan, dan sebab yang lain adalah li'annahu kana 'abdan, karena Sayyid Luqman itu adalah sebelumnya dia seorang hamba, summa ataqa atau utiqa, kemudian dimerdekakan. Tapi balkana tilmidzal anbiya, hanya saja atau akan tetapi Sayyid Luqman Al-Hakim itu adalah muridnya para nabi-nabi. Wa li'annahu warada annahu kana tatalammadza li alfi nabiyyin, karena ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Sayyid Luqman itu bermurid atau berguru ya. Sayyid Luqman itu berguru kepada 1000 nabi. Itu makanya sampai dijuluki Al-Hakim. Itu sampai nasihat beliau kepada anaknya itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Itu Sayyid Luqman. Beliau ada seorang budak sehingga tidak mungkin beliau statusnya nabi. Kama qala Awad Al-Ghamrawi. Nah, sebagaimana ulama yang bernama Awad Al-Ghamrawi beliau menjelaskan, walam yakun fil anbiya untha wala abdun wa majnunun wa syakhsun khubila. Dan tidak ada di antara para nabi itu perempuan, tidak pula hamba, tidak pula orang yang gila ataupun seseorang yang sakit parah itu. Atau seseorang yang dhahaba aqlu, yang hilang akalnya.
Luqman, Dzulqarnain kana atqiya. Adapun Sayyid Luqman dan Sayyid Dzulqarnain keduanya adalah termasuk orang-orang yang bertakwa, walam yakuna fil anami anbiya, dan keduanya menurut para ulama bukan merupakan nabi. Itu. Jadi itu pendapat ulama bahwasanya memang tidak ada nabi dari kalangan perempuan, tidak juga ada nabi dari kalangan hamba sahaya. Gitu. Nah, kemudian bait yang ke-13. Mungkin kita baca bareng-bareng nih kali ini. Ismatuhum kasairil malaikah. Bareng-bareng. Halaman 12 yang bagian luarnya. Ya. Ismatuhum kasairil malaikah. Wajibatun wa fadalul malaikah. Ini wazannya mustaf'ilun gitu ya. Tapi baharnya nih bahar apa? Nah, ismatuhum, ya, ismahnya para nabi dan rasul itu kasairil malaika, ya, sama seperti para malaikat. Wajibatun, ismahnya itu wajib. Wa fadhalul malaika, bahkan para nabi itu lebih utama atau mengungguli para malaikat. Maka dalam syarahnya Imam Nawawi mengatakan ayajibu ala kulli mukallafin, wajib atas semua mukallaf. Mukallaf itu yang akil baligh, yang berakal dan sudah mencapai baligh, ayataqida, untuk mengi'tiqadi, untuk meyakini apa yang harus diyakini, wujuba ismati jami'il anbiya wal mursalin, ya. Wajibnya sifat ismah bagi para nabi dan rasul. Kawujubil ismati li jami'il malaikati alaihi wassalatu wassalam, seperti wajibnya juga mereka meyakini bahwasanya para malaikat itu juga maksum, ya, disifati dengan sifat ismah. Maka dijelaskan wal ismatu lughatan, adapun yang dimaksud ismah secara bahasa itu mutlaqul hifdzi, artinya terjaga. Wastilahan, adapun makna ismah secara istilah hifdzullahi lahum minadz-dzanbi ma'astihalati wuqu'ihi, penjagaan Allah bagi mereka, di sini para nabi ataupun malaikat, minadz-dzanbi, dari perbuatan dosa, ma'astihalati wuqu'ihi, dan kemustahilan perbuatan dosa terjadi kepada atau daripada para nabi dan rasul, atau dari juga malaikat. Gitu. Jadi yang disebut dengan maksum atau ismah, mereka terjaga, ya, para nabi dan para rasul, para malaikat, semuanya terjaga dari perbuatan dosa. Makanya dijelaskan dalam Al-Qur'an ketika Allah mensifati para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bahwasanya para malaikat itu tidak pernah sama sekali menyalahi perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Nabi pun demikian. Kita harus meyakini bahwasanya para nabi pun adalah maksum. Maka tidak heran ketika datang godaan kepada kita, terutama terkait kisah, contohnya kisah Nabi Adam, yang mana banyak orang yang tergelincir secara lisannya mengatakan Nabi Adam dosa, Nabi Adam bermaksiat. Itu kan, ya, menyalahi sesuatu yang harus kita yakini. Apa? Bahwasanya para nabi, para rasul itu maksum. Mereka terjaga dari perbuatan dosa, mereka terjaga dari perbuatan maksiat. Gitu. Makanya di antara ulama yang meluruskan hal ini adalah salah satunya ulama kontemporer itu ya Gus Baha. Bahkan beliau mengatakan
saya ini pembela Nabi Adam. Nabi Adam itu ya tidak melakukan maksiat, tidak dosa. Bahkan ketika Nabi Adam memakan pohon khuldi itu, pohon khuldi kan syajarah ya, syajaratul khuld, berarti pohon khuldi itu, Nabi Adam terbujuk atau tertipu atau termakan hoax yang dibuat oleh si iblis. Hoaxnya iblis ini menjual agama, karena iblis bersumpah atas nama Allah. Sedangkan Nabi Adam ketika itu beliau berhusnudzon, kalau orang sudah bawa nama Allah ya masa salah gitu. Makanya beliau makan saja, karena iblis sudah bersumpah dengan nama Allah, atas nama Allah. Maka ketika terjadilah apa yang Allah tetapkan, yaitu Nabi Adam memakan buah khuldi, Nabi Adam pun heran, kok ada orang membawa nama Allah untuk menipu, kan gitu. Artinya kan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam itu tidak pernah hilang rasa takzimnya, rasa pengawasannya kepada rasa rasa muraqabahnya kepada Allah, tidak pernah hilang. Hanya saja ketika itu beliau mengambil keputusan, sudah disumpah atas nama Allah, jadi lakukanlah. Ternyata itu keputusan yang tidak tepat gitu. Maka atas ketetapan ini beliau memang mendapatkan konsekuensi. Apakah ini dosa? Kalau kita merujuk kepada ibarat ini, berarti memang tidak dosa itu. Tidak dosa, tidak dikatakan dosa. Kalau salah ya mungkin, tapi apakah dosa? Ya tidak. Karena kita harus meyakini para nabi, para rasul itu maksum. Mereka tidak mungkin mereka selalu dijaga oleh Allah, dan tidak mungkin Allah menjadikan suatu suatu dosa, suatu maksiat dilakukan oleh para nabi dan rasul. Itu. Kemudian wa qauluhu wa fadlul malaikah. Tadi melampaui malaikah, ai annal anbiya, tegasnya bahwasanya para nabi wal mursalin dan para rasul itu afdalu minal malaikah, lebih utama daripada malaikat. Sekarang siapa yang lebih afdal? Siapa yang lebih utama, nabi apa malaikat? Nah, Imam Nawawi menjelaskan. Ketika Said Ahmad Marzuki mengatakan wa fadlul malaikah, maka Imam Nawawi mengatakan bahwasanya para nabi, para rasul itu mereka secara status lebih utama, lebih mulia daripada para malaikat. Maka fa'abduluhum, para nabi yang paling utama secara urutan itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayalihi Sayyiduna Ibrahim, maka datang setelahnya Nabi Ibrahim. Fasayyiduna Musa, kemudian Sayyidina Musa. Fasayyiduna Isa, kemudian Sayyiduna Isa, Nabi Isa. Fasayyiduna Nuh, kemudian Sayyiduna Nuh, Nabi Nuh. Sehingga ini sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita Ustaz Farhan, urutannya M dulu Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim I, kemudian Nabi Musa M lagi, kemudian Nabi Isa I, kemudian yang terakhir Nabi Nuh. Dulu guru kita pernah menjelaskan dalam urutannya mimin. Lurus saja. Mimin Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Allah Nuh. Nah, jadi menyebutkannya, kalau kita ingin mengurutkan maka mimin. Mimin. Ini untuk mudah menghafal saja itu. Tapi ketika hadarat jangan sampai kita bilang wa ila hadrati mimin. Nah, jangan. Itu. Apa itu mimin? Ya Allah Maha tahu mimin itu apa. Ya tentu hal kayak gini jangan ditiru gitu kan. Gitu. Karena ada juga yang memang urutannya itu ni mim ya. Gitu. Jadi urutan daripada yang paling dulu datang ke yang paling dulu urutannya, sebagaimana yang kita hafal Adam, Idris, Nuh, Soleh, berarti kan Nabi Nuh dulu, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, baru Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau kita mengurut yang lebih afdal, maka dari Nabi Muhammad dulu baru nanti ke Nabi Nuh alaihissalam.
Dan wahaula hum ulul azmi. Ya. Lima nabi ini, manusia paling utama atau makhluk Allah paling utama ini, mereka adalah ulul azmi, mendapatkan gelar ulul azmi yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati. Ai as-sabr, wa tahammulil masyaq, artinya orang-orang yang memiliki kesabaran dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menahan segala macam kesusahan. Karena 5 nabi ini kalau kita baca riwayat hidupnya atau mungkin riwayat sepak terjang kehidupannya, tentu masya Allah. Di mana Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, ini semua adalah para nabi yang memang mereka itu memiliki tantangan yang begitu besar. Meskipun demikian mereka orang-orang yang sabar. Itu. Fa yajibu ma'rifu tartibi haula'il khamsah. Nah, ini kata Imam Nawawi, maka wajib kita mengetahui urutan 5 orang makhluk Allah yang paling utama ini. Kama alimta fil afdaliyah, ya. Atau kama ulimta fil afdaliyah, sebagaimana kamu mengetahui dalam hal keutamaan. Nah, ada pertanyaan, apakah Nabi Adam termasuk ulul azmi? Walaysa Adam minhum, kata Imam Nawawi. Nabi Adam tidak termasuk dalam kelompok ulul azmi. Liqauli ta'ala, karena sebagaimana firman Allah, walam najid lahu azma. Gitu. Jadi dalam firman Allah ini, ya, dijelaskan bahwasanya Nabi Adam ini, ya, lam najid lahu azma, Allah tidak menemukan. Artinya di sini kalau saya baca artinya di arti kemenang, dan kami tidak menemukan bagi Nabi Adam itu azam, itu keinginan yang kuat. Itu ini menjelaskan terkait kisah Nabi Adam sampai memakan pohon khuldi itu. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walam najid lahu azma, artinya karena Nabi Adam ini sampai memakan pohon khuldi, maka beliau ini, ya, tidak ditemukan ada azam, ada kesabaran untuk tidak memakan pohon tersebut. Karena ketetapan Allah, Nabi Adam memang memakan pohon tersebut. Kemudian setelah 5 makhluk Allah yang afdal, yang paling utama, wayali ulil azmi baqiyatar rusul. Dan setelah ulul azmi, maka datanglah rasul, di urutan setelahnya para rasul yang lainnya. Setelah para rasul, suman anbiya ghairi rusul. Kemudian para nabi yang bukan merupakan rasul. Jadi tetap rasul ulul azmi paling utama, kemudian para rasul, setelahnya para nabi. Ma'atafawiti maratibihim indallah, bersamaan dengan berbedanya urutan mereka, tingkatan-tingkatan mereka di sisi Allah. Nah, intinya ya para nabi lah, para rasul, para nabi itu yang paling utama. Summa ru'asa al malaikah. Nah, kemudian yang paling utama lagi setelahnya urutannya adalah para pembesar malaikat. Seperti siapa? Ka Sayyidina Jibril wa nahwi, seperti halnya Sayyidina Jibril dan yang lainnya. Bahkan Sayyidina Jibril itu beliau adalah Sayyidul Malaikah, para pemimpinnya malaikat. Kemudian setelah malaikat yang memang menjadi pemuka para pemimpin, kemudian setelahnya kahamalatil arsy, seperti malaikat-malaikat yang membawa arsy. Wahum arba'atu alaf. Dan malaikat yang membawa arsy itu, ya ini nggak boleh diginiin, takutnya nanti ada gambaran benar-benar nanggung arsy, ya. Malaikat yang membawa arsy itu arba'atu alaf, ya, 4.000. Tapi dalam penjelasan nggak boleh. Karena kenapa? Karena kalau kita menjelaskan kemudian membawa arsy seolah-olah menjadikan malaikat seperti makhluk. Ya kita bacanya ya tanpa ekspresi. Para pembawa arsy gitu. Fa idza kana yaumal qiyamah, maka apabila datang hari kiamat, ayyadahumullah bi arba'atin ukhra, maka Allah akan, ya, menambahkan, menguatkan mereka para pembawa arsy itu, ya, dengan 4.000 lagi. Oh, ini bukan alaf ya ternyata. Wahum arba'atun al-an. Jadi para pembawa arsy sekarang ini ada 4. Mohon maaf. Berarti besar sekali malaikatnya. Itu. Karena arsy itu menurut riwayat adalah makhluk Allah yang terbesar, yang paling besar. Sekarang dibawa oleh
4 malaikat. Nanti pada hari kiamat Allah tambah lagi dengan 4. Allah beri tambahan 4 sehingga menjadi 8 malaikat. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan membawa arsy Tuhanmu di atas mereka pada hari itu, hari kiamat, thamaniyah, 8 malaikat. Kemudian setelah para malaikat tadi, kemudian yang paling makhluk Allah paling afdal itu al-karubiyin, malaikat karubiyin, bi fathil kaf wa takhfifir ra. Siapa itu malaikat karubiyin? Malaikatun hafuna bil arsy taifuna bihi, malaikat yang mereka itu berjalan di arsy dan mereka terus mengitari arsy. Waluqibu bidzalik, dan mereka dilaqabi atau disebut dengan malaikat karubiyin. Kalau salah guru kita sering juga menyebutkan wal karubiyin itu. Kenapa dikatakan karubiyin? Li'annahum mutasaddiruna bidu'a liraf'il karbi 'anil ummah. Karena para malaikat ini adalah para malaikat yang memimpin doa untuk diangkatnya bala, bencana daripada umat. Jadi bayangkan umat ya, yang sekarang ini ya, tanpa adanya malaikat karubiyin mungkin bencana itu datang terus menerus. Tapi karena Allah ya kan menciptakan malaikat karubiyin yang memang tugasnya adalah untuk memohonkan agar bencana ini dijauhkan daripada umat, ya, maka alhamdulillah bencana yang datang ke kita ya tidak seberapa gitu. Makanya ini adalah makhluk-makhluk Allah ya yang mulia, sehingga bisa kita tiru mereka ini yang menanggung untuk berdoa kepada Allah, sehingga kita pun seharusnya demikian. Kita muslim, maka jangan pernah lupa juga untuk mendoakan muslim yang lain. Sehingga ada riwayat mengatakan barang siapa yang mendoakan sesama muslimnya satu hari 27 kali, itu maka Allah angkat jadi wali. Ya. Sehingga kalau kakak saya yang memang beliau itu meneruskan tradisi daripada ayahandanya dan kakeknya, itu di Masjid As-Sa'ad, ada di Masjid daerah Tambora, itu sebelum subuh itu dan ba'da subuh itu wiridannya Masya Allah. Sebelum subuh ada subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, itu setelah qabliyah menuju salat subuh. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Kemudian ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta itu sekitar 40 kalau tidak salah. Kemudian ya hayyu ya qayyum ahyi qulub tahya wasil lana amal fid dini wad dunya, itu sekitar 18 kali. Baru qomat salat subuh. Setelah sholat subuh wiridan lagi, dan di antara wiridannya adalah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Jadi memohon ampun untuk kaum muslimin dan muslimat. Terus itu minimal 27. Dan orang yang istiqomah mendoakan mendoakan sama muslimnya, maka Allah angkat dia jadi wali. Ya. Malaikat saja yang menanggung doa untuk semua umat ini, ya Allah angkat jadi malaikat mulia. Maka kita pun bisa menjadi mulia ketika kita bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi 'addal habbi wa alihi wa sahbi idada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.